Oke teman-teman, jadi di sini aku ada sebuah amplifier mobil 4 channel ya, yang dimana untuk kendalanya ini adalah konsleting teman-teman. Nah ini ditandai dengan melelehnya fuse holder ya teman-teman. Jadi tempat sikringnya itu atau slot sikringnya itu dia meleleh teman-teman ya. Dan setelah tak bongkar dan tak lihat-lihat, memang benar teman-teman ya, itu di bagian transistor final, tepatnya bagian rear speaker ya, atau speaker belakang yang biasanya memang buat subwoofer gitu ya. Nah, ini ada yang jebol teman-teman TR-nya, dan yang jebol ini juga cuman sebelah teman-teman ya, jadi nggak dua-duanya, hanya sebelah saja. Ini aku ketahui dari sebuah resistor dengan nilai 220 ohm. Wattnya sangat kecil ya teman-teman, dan ini kemungkinan ini dia adalah resistor bias ya teman-teman, untuk mengatur tegangan bias antara TR supaya sama atau imbang gitu ya. Setidaknya ini dia gosong teman-teman ya, dan setelah tes untuk TR-nya ini memang jebol teman-teman ya. Dan gak hanya TR-nya saja, melainkan ini teman-teman, air kapurnya itu dia juga ikutan putus teman-teman ya. Jadi ini aku harus mengganti TR final dan juga resistor kapurnya teman-teman ya. Dan karena resistor kapurnya ini menggunakan yang model kepeng, yang dimana di daerahku ini nggak ada yang jual, di sini aku menggunakan air kapur model balok ya teman-teman, yang biasa saja. Untuk nilainya sih ya sama ya teman-teman ya, kurang lebihnya sama, hanya beda bentuknya saja teman-teman ya. Nah, kalau teman-teman bisa lihat, dia ini yang bawaan itu kan gepeng ya atau pipih, sedangkan untuk resistor kapur yang aku pasang ini dia eh, balok ya atau kotak persegi panjang seperti biasa. Dan untuk TR penggantinya di sini teman-teman bisa menggunakan TR tipe 3055 dan 2955 ya teman-teman. Nah, ini spesifikasinya memang kalau dilihat secara datasheet itu dia lebih besar dikit daripada TR bawaannya, tapi setidaknya cukup mendekati lah ya teman-teman. Jadi teman-teman bisa pakai TR itu aja. Jadi lebih simpel dan ukurannya juga sama ya. Jadi tetap hemat tempat. Jadi tidak bersinggungan dengan TR yang lain ya. Tetap sejajar dengan sempurna ya teman-teman. Dan ini hasilnya ya untuk di bagian power supply atau di bagian inverternya ini seperti di awal video ya teman-teman. Untuk outputnya normal di 24 volt CT dengan frekuensi kerja atau osilasinya kurang lebihnya adalah 32 kHz ya teman-teman, kanan kiri kurang lebihnya. Dan di sini aku sebelum memasangkan ini ya penjepit TR finalnya ini ya, penjepit transistornya, di sini aku coba tes continuity teman-teman ya, antara negatif aki dengan body ini harus terhubung ya teman-teman. Dan setelah terhubung bisa teman-teman lanjutkan untuk pemasangan penjepit TR-nya ini teman-teman ya. Jadi teman-teman cek dulu ya. Jadi keseluruhan body itu terhubung dengan negatif aki teman-teman ya, entah itu 12 volt atau 24 volt teman-teman. Dan di sini teman-teman bisa lihat ya, untuk di bagian potensio itu tak kasih jumperan, ini terhubung dengan CT ya teman-teman. Dan ini teman-teman juga bisa menghubungkannya ke negatif aki atau ke body ya, cuman harus dipilih salah satu ya teman-teman, jangan disambung secara langsung antara CT output dengan negatif input ya, itu jangan sampai terhubung, nanti akan terjadi kendala nanti. Bisa-bisa korsleting juga bisa teman-teman ya, jadi harus terpisah. Nah, jadi untuk grounding potensio ini aku sambungkan ke CT ya, atau jalur output untuk CT ya, CT output maksudnya ya.
Kalau ke body juga bisa ya, jadi pilih salah satu saja teman-teman. Dan selain ini, selain amplifier ini, untuk waktu pemasangan, mau pemasangan ya, ini di mobilnya juga ada sebuah tip teman-teman ya, tip biasalah, tip mobil gitu ya teman-teman, model jadul itu, yang dimana dia ini juga ikut-ikutan rusak teman-teman. Dia nggak mau nyala, dan sudah tak bawa pulang juga, dan tak cek, ternyata memang ada sebuah komponen berupa dioda gitu, sebagai proteksi ya. Itu mungkin sebelumnya itu dia dipasang dengan polaritas tegangan suplai itu kebalik teman-teman. Jadi dioda ini itu kayak proteksi gitu. Nah, karena daya dari sumbernya itu terlalu besar, si diodanya ini belum sempat memutus si sikring pengamannya itu, dia udah meledak duluan ya, atau terbakar duluan teman-teman. Dan karena dioda ini berfungsi sebagai meneruskan tegangan suplai ke PCB tipnya itu ya, karena dia rusak, akhirnya ya nggak ada tegangan masuk teman-teman ya. Dan udah tak ganti ya teman-teman dengan dioda yang setidaknya mendekati dan cukuplah untuk menghantarkan daya dari power supply ke modul tipnya itu teman-teman. Jadi dia udah bisa nyala, tinggal amplifier ini teman-teman ya. Untuk sikringnya juga terlalu besar ya teman-teman untuk di amplifier yang ini. Jadi ini aku pakai yang hijau, warna hijau double, itu kurang lebih 25 deh, 25 atau 30 gitu ya teman-teman, atau mungkin ya antara 20-25 lah teman-teman, atau bahkan 30, aku juga nggak begitu hafal warna sikring teman-teman. Yang penting ini sikringnya ini lebih kecil daripada sikring bawaannya teman-teman. Jadi kalau sikringnya ini ukurannya tepat ya, terus waktu itu terjadi kendala, sikringnya ini bakalan putus teman-teman, karena sikringnya ini terlalu besar. Terus di bagian ampli terjadi konsleting, si fuse holder akhirnya kalah teman-teman, alias yang meleleh teman-teman ya. Yang jadi korban malah fuse holdernya teman-teman. Dan ini aku pakai sekun gepeng ya, sekun gepeng yang cewek. Ini aku pasang langsung atau solder langsung ke PCB ya. Jadi penampakan sikringnya itu seperti di video ya. Dan kurang lebihnya seperti itu teman-teman. Dan kalau ada yang ingin teman-teman tanyakan, bisa tulis aja di kolom komentar ya. Dan ketemu lagi di lain video.